Saya memulai bisnis kos itu sebenarnya kecelakaan lah. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos, channel yang selalu berusaha memberikan inspirasi, tips-tips, trik pengelolaan kos serta seluk-beluk bisnis kos. Pada video hari ini saya akan sharing mengenai saya memulai bisnis kos itu sebenarnya tidak disengaja ya, jadi kecelakaan lah dalam tanda kutip kalau kita ngomong, tidak direncanakan. Kenapa bisa begitu? Karena dulu itu saya bisnisnya awal mula adalah jual beli properti. Dulu saya sering beli properti dari aset-aset kredit macet atau lelangan dari bank itu, jadi kita bisa dapat harga murah, kemudian kita renovasi, dan setelah itu kita jual kembali dengan harga yang tinggi sehingga mendapatkan profit yang cukup banyak. Nah, saya waktu tahun 2012 membeli satu buah rumah dari suatu bank ya, rumah kredit macet juga. Itu rumahnya besar, tanahnya itu 1.200 meter kalau nggak salah. Bangunannya juga besar dan kamarnya banyak. Kamarnya itu kalau nggak salah ada 12 atau 13 gitu. Nah, waktu itu saya berusaha menjual, tapi saat itu kepikiran, ini kamarnya banyak, sayang juga sebenarnya kalau dijual, apalagi lokasinya strategis. Nah, karena strategisnya itu menurut saya waktu itu berada persis di belakang kampus ya, di suatu kampus universitas negeri di kota Semarang. Nah, waktu itu akhirnya saya putuskan, apakah saya coba dulu aja deh, mumpung belum laku, saya mau coba untuk kosin aja tuh kamar-kamarnya, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ternyata disitulah saat dimana saya merasa bahwa wah, ternyata kok bisnis kos itu lumayan hasilnya, apalagi kalau misalnya kondisinya itu pas lagi full okupansi, ternyata setiap bulan kita mendapatkan passive income yang lumayan banyak. Nah, itulah akibatnya sejak saat itu saya tertarik untuk tidak membeli properti-properti lain selain properti produktif yang bisa memberikan passive income setiap bulannya kepada saya. Dan saya memilihnya kos-kosan. Kenapa kos-kosan? Sebenarnya properti produktif itu bisa macam-macam ya. Kita kalau beli rumah, rumahnya disewakan itu juga sebenarnya jadi properti produktif. Kita beli ruko, rukonya disewakan itu sebenarnya juga jadi properti produktif. Nah, tapi kenapa kok saya pilihnya kos-kosan? Karena gini pertimbangannya, kalau rumah, pengalaman dan sepengetahuan saya, rumah itu kalau disewakan, apalagi kalau misalnya kita sewakan apa adanya kosongan gitu ya, itu rata-rata harga sewanya itu cuma 2-3% dari harga belinya. Jadi kalau harga belinya 1 miliar, paling kita bisa jual untuk sewakannya itu 30 juta, paling banter ya 40 juta kalau pas lokasinya strategis dan tidak punya saingan rumah-rumah disewakan di sekitarnya. Kalau sekitarnya banyak yang disewakan, otomatis kita juga bersaing harga dengan mereka. Nah, cuma 2-3%, paling banter 4%. Begitu juga ruko. Kalau ruko itu sekarang harganya makin lama makin mahal. Kenaikan harga ruko itu sangat luar biasa karena dia biasanya kan berada di pinggir jalan raya, sehingga dari sisi lokasi memang strategis, bagus, kenaikannya biasanya cukup bagus setiap tahunnya apresiasinya. Tapi harga kenaikan propertinya tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan harga sewanya. Jadi harga sewanya itu tidak bisa tuh mengikuti kenaikan harga propertinya. Kalau harga propertinya naiknya mungkin 20%, harga sewanya setiap tahun mungkin hanya naik 10%. Jadi akhirnya makin lama makin ketinggalan. Jadi kalau ruko sekarang pengalaman saya, ruko itu bisa disewakan itu sekitar 5% aja. Jadi kalau harga rukonya 2 miliar, kita bisa sewakan itu maksimal 100 juta. Jadi cuma 5%. Beda dengan kos-kosan adalah kalau kos-kosan itu kalau kita kelolanya betul, kita kelolanya baik, dan kita bisa memenuhi okupansi, semua kamar itu kita full okupansi, itu biasanya bisa mencapai 10% returnnya setiap tahun dari harga beli rumahnya itu. Nah, oleh karena itulah saya tertarik untuk merubah semua portofolio investasi saya, mulai yang dulu dagangan saya
banyak rumah tinggal. Bahkan kalau tanah kosong itu menurut saya rugi banget, karena tanah kosong itu tidak bisa diapa-apain. Kalau kita beli tanah kosong dan kita invest tanah kosong, maksud saya ya, kita diemin, duit kita ya mandek, nggak ada passive income-nya, nggak ada pemasukan setiap bulannya. Kita hanya mengharapkan setiap tahun ada harga kenaikan dari tanah tersebut. Ada yang menarik seperti ini. Kita sebenarnya rumah tinggal itu bisa di-convert menjadi kos-kosan ya. Saya beberapa kali, bahkan sering sih saya membeli suatu rumah, saya lihat rumahnya cukup besar, banyak space kosong, dan akhirnya saya convert rumah tersebut menjadi kos-kosan. Rumah yang awalnya misalnya hanya ada 5 kamar, saya bisa convert menjadi 15 kamar atau 20 kamar tergantung dari berapa besar bangunannya ya, tanpa merubah struktur bangunan, tanpa menambah luasan bangunan. Saya ambil contoh begini, kalau waktu itu saya ambil satu properti itu di suatu daerah itu di Jogja, itu bangunannya besar, awalnya rumah tinggal ada 5 kamar. Itu kalau dibeli kurang lebih, anggap kita beli harga 1 miliar gitu ya, harga 1 miliar. Nah itu kalau waktu itu disewakan tanpa saya melakukan convert dari rumah tinggal ke kos-kosan, rumah tersebut paling bisa disewakan itu harganya 40 juta sampai 50 juta maksimal, karena lokasinya cukup bagus di pinggir jalan aspal dan cukup besar. Nah tapi waktu itu saya melihat, aduh saya sayang ini kalau rumah tinggal ini hanya disewakan dengan harga segitu, hanya dapat return 4-5% dari harga jualnya. Akhirnya saya waktu itu renovasi. Dengan renovasi menambah kamar mandi dalam, itu kurang lebih saya waktu itu habisnya 400 juta kalau nggak salah ya, 400 juta. Jadi total 1,4 miliar ya, kita anggap 1,4 miliar itu modalnya. Nah waktu itu kita kosin pertama, kalau dengan 15 kamar, dan kalau kondisinya full, itu setiap bulannya kita bisa dapat profit antara 15 sampai 20 juta. Berarti kan sebenarnya itu sudah sangat bagus sekali gitu ya, sudah sangat bagus sekali karena sudah melebihi target dari 10%, dari return 10%. Nah tapi ternyata kemarin ini kan pandemi ya kan, nah pandemi itu kan kondisi kos-kosan itu kalau di Jogja dan sepengalaman saya ya, mungkin teman-teman kosnya juga ada juga sih yang sampai sekarang nggak sepi dan tidak terpengaruh pandemi, mungkin ada juga. Tapi kalau saya pribadi waktu itu sempat drop sampai di awal-awal pandemi itu sempat drop sampai 40-50%. Nah waktu itu kan akhirnya returnnya jadi sedikit karena okupansinya rendah, kamar yang terisi sedikit, akhirnya profitnya kan otomatis turun juga tuh. Nah akhirnya waktu itu saya cari mensiasati bagaimana caranya supaya kita bisa menaikkan profit kembali. Nah akhirnya waktu itu kebetulan sekali ada sebuah institusi, sebuah pemerintahan gitu ya yang mencari mes untuk dipakai oleh mahasiswa di Jogja. Nah waktu itu saya tawarkan untuk memakai atau menyewa rumah tersebut. Nah rumah tersebut itu sekarang udah bukan rumah tinggal lagi tuh. Nah akhirnya dari rumah tinggal yang dulu sewanya hanya 40 juta, 50 juta, setelah dikonvert di kos-kosan akhirnya bisa tersewa harganya kalau nggak salah kemarin tuh berapa ya, 120 atau 130 juta per tahun di dalam kondisi pandemi. Jadi kondisi pandemi pun kita akhirnya sedikit lega karena satu bangunan itu akhirnya semua tersewa selama 1 tahun, dan kita tidak, biasanya kalau kontrak kan kita lepas ya, kontrak itu beda sama kos-kosan. Kalau kos-kosan itu kita setiap bulan masih harus mengelola, masih harus membersihkan, masih harus kasih fasilitas ini itu dan sebagainya. Tapi kalau kontrak ya itu biasanya kita kontrak lepas, jadi mereka bayar, kita serahkan bangunannya semua ke mereka, dan mereka harus merawat bangunan tersebut. Nanti pada saat kontrak berakhir baru mereka kembalikan properti tersebut dengan kondisi yang sama waktu diserah terimakan. Nah itu pengalaman saya, kenapa kok saya sekarang ini lebih senang kalau jual beli properti masih usaha kos-kosannya otomatis mengikuti, karena sekarang semua properti, semua dagangan saya dalam tanda kutip itu semuanya adalah berupa kos-kosan. Jadi kalau kos-kosannya belum laku ya otomatis saya mengelola kos itu dan saya mendapatkan profit, mendapatkan passive income dari kos-kosan itu.
sambil menunggu kosnya itu nanti laku. Kalau kosnya laku ya kita mendapatkan untung dari nilai selisih antara waktu dulu pas modal awal belinya berapa, laku terjual berapa, itulah yang kita dapat. Nah, sekarang teman-teman setelah saya bagikan pengalaman ini, gimana? Kira-kira tertarik nggak dengan usaha kos? Kalau tertarik, mungkin bisa tulis komen di bawah, dan mungkin bisa lebih ingin tahu macam-macam tentang bisnis dan pengelolaan kos, silahkan komen, dan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya akan balas satu-satu. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!